Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sidang jamaah subuh yang berbahagia masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, kesehatan, kesempatan, kelapangan langkah, sehingga apa yang kita rencanakan pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Kuta Sempuling ini dapat terlaksana. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, untuk ta'zim, kata penghormatan, kami tumpangkan saja kepada MC kita tadi. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang kami hormati dan yang kita muliakan semua. Kita sebagai tamu-tamu Allah pada hari ini, semoga kita selalu dilindungi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kami pada hari ini dipercayakan untuk mengisi tausiah. Namun apabila nanti dalam penyampaian kami tidak sesuai dengan apa yang realitanya, mohonlah kami diberikan kemaafan. Tausiah pada hari ini itu kami ambil atau kita sama-sama belajar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Hadirin hamba Allah yang mulia, firman Allah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa 5 macam ujian Allah ini mewakili apa yang kita hadapi di kehidupan ini. Jadi bentuknya 5, tapi polanya bermacam-macam. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai', sungguh Allah akan memberikan sedikit ujian itu. Yang pertama, minal khauf, ketakutan. Takut, hadirin yang mulia. Takut ini yang kadangkala membuat diri kita ini gundah, yang kadangkala membuat diri kita ini susah, yang kadangkala membuat diri kita ini payah. Takut apa? Kalau seorang pejabat, takut jatuh dari jabatannya. Apapun jabatan itu, baik itu kepala negara, kepala daerah, provinsi, desa, takut jatuh. Diusahakan bagaimana bertahan supaya tidak jatuh. Kalau ada perasaan kita seperti ini, memang namanya juga jabatan amanah. Yang amanah ini seharusnya kita emban dengan sesuai dengan apa yang telah digariskan bagaimana menjalankannya. Tapi kadangkala
Ada orang dititipkan amanah, dia langsung bertahan. Bagaimana jabatan itu tidak jatuh walaupun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak benar. Itu takut bagaimana digoyahkan jabatan tersebut. Kemudian hadirin yang mulia, takut apa lagi? Takut bagaimana faras kita yang cantik ini, yang tampan ini nantinya tidak setampan dan secantik ini lagi. Biar kita, rupa kita endah agak tak bertahan sampai kita meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin rupa atau paras kita ini, jasad kita ini bertahan sampai kita berpulang ke rahmatullah begini utuhnya. Tidak mungkin. Semuanya ada aturannya. Walaupun kadangkala hari ini kita gagah dilihat orang, mantap dilihat orang, mulia dilihat orang, tapi pada akhirnya itu semua akan sirna seiring bergilirnya waktu. Jadi walaupun kita mengadakan beli parfum ini, beli kosmetik ini, operasi ini dan lain sebagainya, namun pada akhirnya itu semua akan kembali bagaimana kita tiada berdaya. Kulit yang selama ini kencang nanti akan kendor. Tidak ada tua-tua yang kulitnya kencang seperti kita ini, tidak ada. Orang tua manapun, tua-tua manapun, perhatikan kulitnya. Walaupun orang-orang barat di sana yang katanya memang dalam pola makan dijaga betul-betul, lihat kulitnya tetap akan keriput, mengkirut macam kita kampung. Jadi ketika keriput itu selayaknya dan seharusnya bagaimana kita salaman dulu dengan orang tua, seperti itu harusnya. Bagaimana kita dulu waktu orang tua kita kulitnya masih kencang, seharusnya salamannya pun ini kadang-kala sudah keriput, bagaimana ini dengan orang tua. Akhirnya kita salaman pun sampai tak sampai, bukan lagi ke mulut dan hidung, akan tetapi udah kemari larinya. Salamnya udah kemari, heran pula kita Ustaz. Salamnya udah kemari. Padahal diajarkan orang tua kita baca salam sekarang kalau bisa memang telapak tangan dan batinnya. Itu merasakan bagaimana tangan orang tua ini yang membesarkan kita dulu. Itu maksudnya. Jadi kita salamnya pun dah kemari, ya Allah ya Tuhanku. Tapi begitulah. Jadi oleh sebab itu bagaimanapun kita menjaganya, tetap pada gilirannya akan keriput kulit ini. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau selama ini kita sehat, makanya ada dua nikmat yang sering kita lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kali kita lalai. Yang pertama waktu luang, yang kedua kesehatan. Sering kali lupa ini. Ketika sehat, mohon maaf, sehat, kita sering membuat hura-hura. Kadangkala nongkrong di mana saja pun, baik warung kopi, tempat hiburan, tempat rekreasi, atau tempat perkumpulan seperti di luar-luar. Seringkali hura-hura tanpa memperdulikan bagaimana kita nanti akan diambil kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begadang semalam suntuk. Jadi ketika umur 40 ke atas mulailah berkurang. Mulailah terasa kenapa ini, kenapa itu, kenapa begini, kenapa begitu. Dulu ketika diberikan kesehatan dipergunakan yang tidak-tidak. Makanya orang muda yang beramal, kata Rasul, lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang tua. Memang kalau orang
Pikirannya sudah bagaimana tidak lagi ya untuk dunia, akan tetapi ya saya akan berpulang ke rahmatullah. Orang muda cobaannya luar biasa. Nah, oleh sebab itu yang mulia, kesehatan yang kita miliki hari ini pergunakan untuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun jaringan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat. Kalau kita mengikuti kisah Isra Mi'raj, tentunya oleh-oleh atau hadiah yang dibawa oleh Rasul kepada kita salat. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini ada yang mengatakan salat. Karena dalam salat kita berzikir. Ingatan kita penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ingatan kita tentang dunia, berarti itu fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat di situ celaka. Orang yang ketika salat, sengaja aku salat fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kalau selain Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amal kita. Memang ya selama kita di dunia ini, kita akan selalu dicoba. Kita akan selalu digiring oleh musuh bebuyutan kita yang dibacakan oleh ustaz kita tadi, surah Yasin tadi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Anggaplah ia sebagai musuh, jangan anggap sebagai kawan. Bagaimana kita menghindari syaitan? Ya contoh, salat diperintahkan, berarti kita laksanakan salat. Orang yang tidak salat otomatis syaitan kawannya. Nanti di surah Al-Hasyr, hadirin yang mulia, sidang jamaah subuh yang berbahagia, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada syaitan laknatullah alaih, pertanggungjawabkan apa yang telah engkau ukir di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas syaitan menggoda, merayu. Tugas syaitan cuma itu, menggoda, merayu. Wahai manusia, tidak usah salat. Itu apa kalian salat? Jungkir balik sana sini, tidak ada gunanya. Padahal dia dulu orang yang taatnya luar biasa, kan begitu Ustaz kan? Tapi ketika diuji satu masalah cuman untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, merasa dirinya lebih hebat. Kalau ada kita di antara kita ini ada lebih hebat sedikit walaupun tentang ibadah, berarti kita sudah mengambil namanya sifat syaitan. Lebih baik saya lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Mulia saya. Kalau hari ini ada, saya lebih hebat jadi imam ketimbang dia. Salah udah. Ada yang menganggap lebih hebat. Itu salah. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, tugas syaitan cuma mengajak, lakukan minuman keras, minumlah, minum. Kita minum juga di dunia, hadirin yang mulia. Judi, baik itu judi online maupun judi yang benar-benar model kartu, itu tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zina haram hukumnya. Ketika itu kita laksanakan, nanti bertanggungjawabkan kata Allah Subhanahu wa taala terhadap syaitan. Syaitan mengatakan cuman, aku cuman mengajak ya Allah. Aku cuman mengajak. Kalau mereka mau, mereka bertanggungjawabkan diri mereka sendiri. Kalau hari ini kita berlumuran dosa, banyak dosa yang kita lakukan, baik dosa sir maupun dosa zihar, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi. Kadangkala di halayak ramai nampak alimnya luar biasa. Ada HP sekarang bukanya saja ceramah,
qari, umpamanya Al-Quran, oh mantap orang ini, selalu membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan mendengar ceramah. Tapi ketika sendirian, rupanya hadirin yang mulia, tak apa-apa yang dibuka oleh sendirian. Berarti ini salah, berarti ini cuma perisai. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, godaan syaitan, dia cuma merayu. Kalau hari ini pun di dunia ini ada manusia berwujud syaitan yang suka merayu manusia supaya tidak salat, itu syaitan nyata. Jauhkan dia, jangan berteman dengan dia. Tidak usah. Kita mau salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan, mau kemana? Yuk salat yuk. Ah, nanti sebentar lagi. Tinggalkan. Kan ada begitu. Karena sudah asik-asik nongkrong, udahlah tinggalkan sajalah. Sini kita dulu, sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Habis waktu. Tinggalkan terus. Karena sebentarnya itu kita akan lama. Tinggalkan. Ini bagi siswa-siswi kami, baik itu MAN dan SMA dan kita semua, ya kalau ada teman-teman kita mengajak begitu, tinggalkan dia dulu. Makanya memang kadangkala memang ada orang, tapi itu kembali karakter. Ada orang ketika jamuan setelah salat maghrib, itu ada jamuan, umpamanya walimatul urus. Ketika Allahu Akbar di salat waktu Isya, ada seseorang itu langsung meninggalkan ini. Setelah dia makan, berpamitan langsung pulang, langsung ke masjid. Padahal menurut kita ini memang tidak ada etika, tidak ada tata krama. Tapi konsepnya ketika dia harus salat berjamaah, kita masih makan, udah pun Allah udah kamat di sana, kita masih makan. Ini tata krama memang. Tapi inilah, dia tidak mau tinggal salat. Menurut kita memang salah. Ada tamu-tamu di situ, tinggalkan, langsung dia salat. Hadirin yang mulia. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Karena sudah mendarah daging, ditinggalkannya. Permisi saya untuk salat sebentar. Sanggupkah kita seperti ini? Tentunya ya janganlah dulu membereskan bagaimana kita baru pulang. Kan begitu kan? Baru kita pulang kalau janang itu yang mempersilakan kita pulang. Kalau tidak, ya ini tata krama kembali. Hadirin hamba Allah yang mulia, takut. Kemudian hadirin yang mulia, takut yang tidak beralasan ini yang salah. Contoh, syaitan itu wujudnya tak pernah nampak sama kita, tapi ketika ditakuti orang, kita benar-benar takut. Tidak pernah berwujud, tapi kita takut benar-benar. Oh, situ ada nanti pocong, situ ada kuntilanak, situ ada nanti tuyul. Padahal itu semua kadang-kala tidak ada, tapi karena di dalam memori kita, di dalam diri kita sudah takut, takutlah. Kita ini kan apa yang ada dalam diri kita, kalau kita berani, setan itu pun lari. Setan lari, tidak mau dekat. Begitu juga ketika kita dekat dengan Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memang sudah predikat takwa dapat, syaitan pun tidak mau dekat. Itu maksudnya hadirin yang mulia. Oleh sebab itu, takut yang tidak beralasan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Apalagi untuk urusan dunia. Karena kita tahu dunia diciptakan ini bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Dunia diciptakan ini hanya bagaimana kita ikhtiar di dunia untuk kembali ke kehidupan yang kekal. Kita hanya sementara singgah di sini. Kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Rasul, au abirun sabil.
Jadilah engkau itu di dunia itu seperti seorang perantau. Perantau hadirin yang mulia. Kita ini merantau semua di dunia ini, atau musafir. Jadikan musafir kita itu untuk nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua perantau. Kita kembali kepada Allah semuanya. Tidak ada yang abadi. Walaupun sehebat-hebat apapun Fir'aun laknatullah alaih, di dalam surah, di dalam firman Allah, walaupun tum fi buruzim musayyadah, Fir'aun itu menciptakan bagaimana maut tidak datang kepada dia. Wahai Fir'aun, kata Allah, sekalipun kau ciptakan di peti kokoh yang kau buat, maut tetap menjemputmu. Itu kata Allah. Sehebat apapun kita mempertahankan kehidupan kita ini, akan datang hadirin yang mulia. Karena Allah yang punya. Kita kembali kepada Allah. Makanya oleh sebab itu, dunia bukan diciptakan untuk kita. Kita hanya berjalan merantau di sini. Tiap hari kita merantau. Kadang-kala kalau kita baca di media hari ini, memang ya alhamdulillah juga ada orang saleh, meninggalnya pun saleh, wafatnya saleh. Ini ada orang saleh, wafatnya salah. Ini yang tidak benar. Contoh kemarin Imam Biren kemarin, ketika Isra Mi'raj membaca Al-Quran, subhanalladzi, ketika min ayatina, nafas tidak tertarik lagi, jatuh, berpulang ke rahmatullah hadirin yang mulia. Berarti ini namanya husnul khatimah, mati yang baik. Ketika orang saleh matinya salah, hanya melangkah ke tempat diskotik umpamanya, berpulang di situ, bagaimana tanggapan orang lain? Oh, berarti selama ini cuma kulitnya saja yang nampak indah rupanya, isinya cuma busuk rupanya, seperti buah kedondong hadirin yang mulia. Nampak saleh tapi dalamnya luar biasa. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau berpulang ke rahmatullah terkecuali engkau telah selamat. Selamat dari mana-mana? Iman kita selamat. Karena godaan terbesar menurut ulama-ulama kita, menurut ilmu fiqah, bahwa godaan terbesar nanti ketika kita mau najak atau berpulang ke rahmatullah itu luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, mari kita perbaharui diri kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa dunia ini ibarat pohon hadirin yang mulia. Ibarat pohon, satu pohon. Ketika pohon itu kita tumbuhkan bijinya, kita siram tiap hari, siam tiap hari, akhirnya nanti hijau, indah terlihat. Ketika indah itu pun, daunnya pun satu-satu berguguran. Ini ibarat dunia. Kadangkala anak-anak bayi belum lahir saja, masih dalam kandungan ibunya, ada yang berpulang ke rahmatullah. Sudah lahir berpulang ke rahmatullah. Ada yang lebih bagus, kata Abu ya saya dulu, orang yang menuntut ilmu itu ibarat pohon kelapa yang buahnya itu sudah pun tua tapi tidak mau jatuh. Dijatuhkan pun dia kadang-kala kepayahan, kita baru jatuh. Nah, itu lebih hebat. Di dunia ini, orang yang takwanya luar biasa dekat dengan Allah, dunia ini qalil, kata Allah. Dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Karena nikmat 0,0 sekian persen cuman kita bagi-bagi di atas dunia ini. Selebihnya nanti di hadapan Allah. Di sana nanti ada yang mulia. Untuk apa kita pergi pagi, kadangkala pergi gelap, pulang gelap, mencari rezeki, pergi gelap, pulang gelap.
apakah dia ibadah di sana? Ini yang salah. Asyik mencari rezeki, tapi yang punya rezeki itu tidak diibadahi. Kita ini kan hanya menjalankan takdir. Ikhtiar itu usaha. Kalau takdir kita memang baik, hari ini dapat itu ya dapat. Ikhtiar ya wajib memang, tapi jangan sampai gara-gara ikhtiar kita lupa kepada orang, kepada yang memberi rezeki. Ini yang salah. Oh Ustaz, saya kan baju saya kotor, ya bawa baju ganti, bawalah. Kita ikhtiar, usaha saja ikhtiar. Berarti dalam mensiasati bagaimana kita bisa salat di sana, ya bawa baju ganti. Oleh sebab itu hadirin yang mulia, takut yang tiada beralasan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin yang mulia, ujian Allah itu yaitu kelaparan. Tidak seperti cacing di terik matahari, payah luar biasa, gemetar luar biasa. Tidak lagi, karena udah terbiasa puasa. Orang yang puasanya Senin Kamis, puasa hari-hari terang, puasa lagi di hari-hari sunat yang lain, itu akan terbiasa di bulan puasa ini hadirin yang mulia. Oleh sebab itu lapar ini tidak bagus. Begitu juga kata fiqh ilmu ulama kita, bahwa kalau lapar itu kita ibadah pun di dalam akan berbunyi hadirin yang mulia. Tidak serusuk, tidak usuk. Makanya kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Kalau ada kelapangan rezeki, tolonglah saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang kurang mampu itu memberikan gambaran kita bagaimana kita menolongnya hadirin yang mulia. Itu sebagai jenis kebaikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya hadirin yang mulia, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta hadirin yang mulia. Makanya ada di dunia ini Allah ciptakan, jadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir barangkali. Jadi itu semua sebagai ladang amal kita. Tolonglah. Makanya kalau orang-orang di Mekah itu, orang yang sudah pernah ke Mekah katanya, itu orang itu berlomba-lomba bagaimana setiap malam Senin, hari Senin, malam Jumat, hari Jumat itu bersedekah. Mereka mengambil berkah, terutama puasa katanya. Padahal orang-orang yang pergi haji tadi kadang-kala memang orang-orang yang mampu. Namanya pergi haji ya Ustaz ya. Man istata'a, orang-orang yang sanggup yang pergi. Kadang-kala memang sedekah itu untuk kebaikanmu. Orang yang kita sedekahi pasti akan berdoa semoga panjang umur, murah rezeki. Tidak ada orang yang sudah kita kasih pula semoga engkau pendek umur, rezekimu sempit. Tidak ada. Pasti rezeki lapang. Kemudian yang selanjutnya, wal anfus, inilah berpulang ke rahmatullah. Kita ini bergiliran. Hari ini si A, besok si B. Hari ini si B, besok si C. Semua bergiliran. Ada waktunya. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa dimundurkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Kemudian yang terakhir, wastamarat, buah-buahan. Ini bagi kita petani, kadangkala sudah kita tanam, kita mau apa yang kita tanam itu jadi buah semuanya. Jadi buah, sekali tanam jadi buah semuanya. Tidak mungkin. Allah akan uji. Sampai kadangkala sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, 6 kali gagal. Kalau sudah gagal berulang kali, tukar haluan. Jangan kemari saja. Habis pula nanti materi kita untuk kemari. Berarti itu namanya usaha itu tidak diberkahi.
sudah memang planningnya luar biasa, kita tanya juga orang yang benar sudah, tapi tetap gagal, putar haluan, cari usaha yang lain. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan tadi yang mulia. Wa basyiris sabirin, beruntunglah, berikan bergembiralah orang-orang yang sabar. Yang kelima ujian itu tadi, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wat thamarat. Kalau lima-lima ini hadirin yang mulia tidak dapat kita usahakan, sabarlah. Karena usaha tidak dapat, sabarlah. Kalau dapat dari usahamu, syukurlah. Dua cuman, sabar, syukur. InsyaAllah akan Allah tambah. Kalau syukur Allah tambah, hadirin yang mulia. Kalau sabar, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini dapatlah memberi gambaran kepada kita bahwa bagaimana dunia ini hanya kita sebagai perantau atau orang yang sedang berjalan. Berilah diri kita ini asupan gizinya, itu nilai-nilai kebaikan, agar supaya nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, lahir suci, tiada noda dan dosa sedikit pun kita bawa. Kita kembali pulang pun sehendaknya tidak ada noda dan dosa yang kita lakukan. Kita setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada sidang jamaah subuh yang berbahagia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada subuh ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hilapan kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.